Selamat siang kawan-kawan, semoga sehat selalu. Dan kali ini mengawali tahun 2025, saya ingin mencoba lagi untuk membuat konten VOD semampunya, seadanya. Dan kebetulan isunya muncul oleh kawan saya, dan kebetulan juga muncul di TL saya, yang mana kurang lebih premisnya itu apakah VTuber itu harus debut. Nah, ini menarik karena saya debut dulu, teman-teman saya dulu juga debut, senior saya juga pada debut, junior saya juga debut, menti saya pada debut, dan juga hingga saat ini ketika saya comeback pun debut tuh ada selalu. Bahkan per bulan ini juga, Januari ini juga yang banyak yang debut banyak gitu. Jadi apakah VTuber tuh harus debut? Nah, mengapa ini terjadi? Premis ini lahir karena ada kurang lebih tulisannya ini ya. Saya tidak akan debut katanya. Saya sangat baru streaming ya. Dan saya pikir banyak orang merasa tertekan untuk debut katanya. Apalagi seolah-olah wajib gitu ya. If it is required ya. Mungkin bagi banyak VTuber, kalau followingnya banyak ya, yang mengikutinya banyak ya, worth it, sangat worth gitu, sangat padan. Tapi orang ini yang bikin tweet ini ternyata tidak melihat itu beneficial. Saya ingin saya hanya ingin have fun dan streaming ketika saya bisa aja gitu. That's all. Dan ini juga saya rasa sangat umum ya, sangat wajar gitu. Dan memang begitu, memang betul, dan tidak harus juga gitu. Tapi saya ingin bahas mengapa budaya ini atau hal ini terjadi hingga ada premis saya tidak akan debut, dan mengapa sih harus debut gitu kan. Saya ingin bahas dari beberapa pendekatan ya. Ada 5 pendekatan yang saya ingin bahas. Yang pertama dari pendekatan interdisipliner ya. Mengapa debut seakan-akan menjadi kewajiban bagi para VTuber secara sosiokultural, secara psikososial, secara personal brand, secara ekonomis, dan secara patologi sosial ya. Mengapa sih? Mengapa sih debut tuh seakan-akan menjadi wajib gitu? Dan ya juga sih, saya juga merasa jadinya debutnya karena jawaban langsungnya adalah ya budaya begitu gitu. Makanya itu kita akan bedah satu persatu ya. Yang pertama adalah dari sudut pandang sosiokultural ya. Yang mana dulu itu sebelum pandemi yang saya ketahui ya, yang saya ketahui itu VTuber tuh 2017 saya baru tahu tentang VTuber ya. Ada, aduh siapa lagi lupa. Aku jadi lupa nih, ngeblank. Ya kurang lebih saya baru tahunya VTuber itu 2017 2018 ya. Sebelum itu saya yakin udah ada juga, dan saya juga pernah tahu, cuman sekarang malah blank pas bikin konten ini. Yang mana saya ingatnya itu VTuber itu memang ada sebagiannya itu perkenalan biasa, perkenalan diri, saya siapa dan sebagainya gitu ya. Dan malah lebih banyak yang langsung konten pertama aja gitu. Bahwasanya bikin konten ini, bikin itu, langsung bahas, misalkan bahas apa namanya tuh yang jenaka, atau bahas tentang teknologi dan sebagainya gitu, atau bahkan konten apapun. Dan kebetulan juga pada saat itu belum ramah atau belum rame secara apa ya namanya itu, live streaming gitu, masih VOD malah gitu. Nah kemudian saya baru mulai berkutat di VTubing tuh 2019-an ya, dan ternyata senior-senior saya juga ya itu mulai ada yang bersifat debut gitu, debut tapi perkenalannya VOD gitu. Nah, kemudian pada saat 2020 dan mana kebetulan pandemi ya, debut itu seakan-akan menjadi apa ya, mulai diperkenalkan gitu atau diperpopulerkan, dan kebetulan agensi VTuber. Nah, dalam konteks saya sebagai pengamat POV saya gitu ya, eh, yang meramaikannya itu adalah pada saat itu di saat 2019 tuh Niji Sanji. Lalu 2020 di bulan Aprilnya itu ada Hololive di Indonesia ya. Kalau di luar saya memang belum mantau sejauh itu juga. Nah, kuncinya cuma satu, yaitu sebagai perkenalan awal para talentnya gitu. Siapa yang dikenalkan gitu kan. Kalau di Sanji pada saat Takarajiman, eh, Hana, Makia, terus ada siapa sih yang kuning tuh, yang jagung, astaga tuh meleng lagi, meleng. Sorry. Kemudian Hololive-nya juga ada angkatan pertama. Oh, Zea, Zea.
Zea ya di Sanji Gen 1, kemudian yang Hololive apa namanya tuh? Irony of 15, ada Risu, ada Muna Kusenova ya. Itu tuh memang awalnya cuma perkenalan aja gitu ya, emang begitu adanya gitu, dan ternyata saya amati juga berhasil juga untuk menggait massa gitu, apalagi memang kalau para VTuber entusias maupun yang berkutat di yang sudah tahu duluan tentang VTuber itu berhasil gitu menggait massa gitu. Dan kebetulan juga VTuber itu muncul ketika pandemi 2020. Dari situlah VTuber makin apa ya, populasinya meningkat tajam, mereka clueless harus ngapain, lalu meniru VTuber lain karena dianggap berhasil ya si debut itu, sehingga sampai saat ini pun dibudidayakan hingga sekarang gitu. Dari apalagi VTuber agensi indie yang Circle lah atau agensi indie, bahkan saya pribadi dan juga Harkom juga ada itu debut tuh yang minimal perkenalan aja. Dan emang tidak seharus gede banget atau bikin event gede, enggak, itu mah sesuai kemampuan aja, tapi memang intinya adalah debut itu menjadi perkenalan aja gitu, yang mana saya ambil minimalisnya itu ya bikin PPT, perkenalkan diri saya, kemudian mama saya, papa saya gitu-gitu, konten saya apa, saya siapa, dan yang lain juga pada gitu sih intinya gitu. Sebagian juga ada yang bikin video MV lagu utama karena dia brandingnya atau kontennya memang nyanyi gitu dan sebagainya. Jadi memang apa ya? Ya semakin sini bakal malah makin canggih. Memang dulu memang masih sederhana gitu ya. Kayak PPT gitu, makanya siapin PPT dan sebagainya. Sekarang ya lebih ini, makanya lebih canggih dan bahkan ternyata dibudidayakan sehingga oh ya, soalnya saya seingat saya itu ada yang bilang kalau YouTuber lain tuh nggak ada tuh debut-debutan langsung aja konten. Iya, saya juga apa ya, sepakat itu karena memang ya juga gitu, orang yang konten mah konten aja gitu. Kalau sambil kenalan ya monggo gitu. Tapi emang ya skena VTuber itu akan-akan ya jadi budaya tersendiri, di mana salah satunya debut itu menjadi suatu budaya tersendiri untuk memperkenalkan diri sebagai atau memulai berkarya menjadi VTuber gitu. Gitu ya. Dari sudut pandang sosiokultural. Kemudian dari disipliner psikososial ya. Ternyata masalahnya adalah manusia itu saling meniru satu sama lain melalui proses yang disebut imitasi. Ya tadi kan yang disebutkan tadi yang di awal. Psikososialnya adalah manusia itu cenderung mengimitasi satu sama lain, bahkan mengidentifikasi, ingin mengidentikan diri dengan sang idolanya atau sang yang orang yang memang kita identikan gitu, ingin disamakan. Makanya plek-plek bisa diikuti imitasi atau identifikasi atau diinovasikan dengan penyesuaian-penyesuaian yang ada gitu. Padahal calon VTuber itu memiliki pilihan untuk mengimitasi atau tidak. Hanya saja karena clueless pada saat itu, mungkin sekarang juga sebagian VTuber, maka mengapa tidak untuk diikuti juga kan gitu. Jadi pertanyaannya tuh, pemikirannya tuh, mengapa tidak untuk diikuti juga? Tuh emang bagus gitu. Nah, sebagian VTuber, sebagian calon VTuber berpikir demikian. Termasuk saya juga sama. Iya ya, debut ya, perkenalan dulu ya. Orang kita bukan siapa-siapa ya, ayo gitu. Dan komunitasnya pun welcome kan gitu ya. Jadi welcome-nya komunitas juga, oh iya ada yang debut nih, pada datang gitu. Jadi ya udah, jadi budaya tersendiri juga kan. Nah, ternyata sebagian VTuber pada saat debut itu berhasil karena mendapatkan followers, subscriber, viewers, bahkan mungkin kolega-kolega VTuber juga gitu ya, jadi makin dekat, yang mana relatif banyak pada perkenalan pertama gitu. Jadi kan efektif gitu. Efeknya dapat gitu ya, efisien, menghasilkan follower, subscriber, kolega yang mana banyak padahal di perkenalan pertama gitu. Yang mana tentu sebelumnya juga udah PDKT duluan ya. Cuma maksudnya impresi pertamanya itu tuh berhasil aja gitu. Nah, karena dilihat oleh calon VTuber lain, nah ketika VTuber agensi debut, VTuber indie yang lain debut, saya debut, kawan-kawan saya yang lain debut, yang angkatan selanjutnya di 2021-22 gitu dan selanjutnya, mereka akhirnya melahirkan hipotesa di pikirannya. Oh, jadi harus debut begini ya biar dapat subs dan fees banyak di awal-awal gitu. Itu jadi salah satu pikiran di mana oh ternyata minimal oh gini ya, jadi VTuber itu harus debut gitu aja dulu. Nah, emosinya yang dapatnya adalah
agar dapat subs dan views banyak di awal-awal gitu. Karena memang saya amati selama ini juga ketika debut itu minimal ketika undangannya berhasil, iklannya berhasil, bikin promosi ya PV dan sebagainya berhasil, dapatlah kalau indie itu 100 tuh dapat, 50 dapat, paling kecil 20 30 oke gitu. Tapi kalau emang tanpa debut tuh seolah-olah emang kecil gitu. Tapi kalau emang udah indie agensi pasti misalkan sampai ribuan. Pernah saya mantau itu siapa sih yang Halo Live yang itu tuh yang apa ya? Pernah 100.000 gitu. Kobo juga berapa ya Kobo? Aduh lupa lagi. Kurang lebih gitu ya. Jadi karena makin efektif tiap tahunnya, bahkan efisien gitu melahirkan yang lain, apalagi apalagi khusus bagi agensi ya, karena dapat brand secara korporasi gitu ya, maka ya why not untuk dilanjutkan gitu. Nah ini pun merasa wah ini juga efektif nih gitu. Jadi emang India aja dapat 50-an gitu, ya oke gitu. Meskipun pada akhirnya kedepannya belum tentu orang-orang tuh ngikut lagi, nggak akan lagi dari awal 1000 awalnya tapi jadi hari-hari itu bakal 100 nurun lah gitu. Jadi emang bakal berkurang, itu sangat 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 wajar gitu. Emang begitu. Tapi kan lumayan impresinya udah dapat dari awal gitu, subscriber awal gitu. Jadi memang objektifnya adalah seakan-akan mikirnya oh jadi harus debut ya gitu karena saking banyaknya orang. Oh normalnya itu debut ya gitu kan. Dan ternyata emosionalnya dapat lagi di mana biar dapat subs dan views banyak tuh di awal-awal tuh dengan debut gitu. Jadi emang ya itulah berkesimpulan akhirnya ikutan juga gitu. Karena saya juga merasakan, kolega saya juga sama, kawan-kawan saya juga sama, Mianti juga sama, saya juga sama merasa begitu. Sehingga ya banyak sampel seperti itu maka ya udah jadilah budayanya seperti itu gitu ya. Kemudian personal brand. Nah, saya ambil kutipan dari mata uang kehidupan adalah kesan. Orang-orang menilai melalui kesan yang Anda buat. Nah, personal brand itu kan bagian dari perception gitu. Nah, kita tuh bukan siapa-siapa, maka kita PDKT lah para calon audiens kita ya, target audiens kita. Maka kita buatlah kesan kita sesuai dengan diri kita, kemampuan diri kita juga bersinggungan dengan beririsan dengan para entusias atau target audiens kita gitu ya. Baik secara sesama kolega kreator maupun secara penonton atau entusias itu sendiri gitu. Nah, karena membuat kesan itu lewat debut gitu, lewat PV, lewat promosi-promosi, teaser, trailer, apapun itu tentang persiapan debut itu sendiri. Makanya itu kan agar membangun kesan gitu, membangun perception, membangun personal brand. Jadi nyambungnya ke sana juga gitu. Karena apa? Karena ada anekdot yang lain di mana kesan pertama bertahan lama, maka buat kesan pertama yang baik. Nah, karena memang kesan pertama itu baik dan bisa bertahan lama, maka upayakanlah MV, PV dan sebagainya itu debutnya itu sebagus mungkin gitu, sebaik mungkin, sekeren mungkin agar menarik massa gitu kan. Apalagi ada anekdot yang lain tambahnya adalah Anda tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Jadi karena kesan pertamanya kurang, kedepannya tuh akan ya itu tadi kesan pertama bertahan lama, ketika kesan pertamanya kurang jadi akan kurang terus gitu. Meskipun pada akhirnya kedepannya akan berubah, akan selalu ya. Tapi ini kan bahasnya adalah mengapa debut. Ya debutnya adalah kesan pertama ya kan. Yang kesan pertama itu cenderung bertahan lama. Minimal lumayan lah beberapa bulan kemudian juga kalau masih aktif dan menurtur memelihara para audiensnya juga bagus kan gitu. Jadi kurang lebih ketika pesan pertama lahir, mau baik mau buruk atau mau baik atau kurang, ya itu akan bertahan lama karena mau bikin kesan keduanya pun sulit karena emang sudah dapat dulu juga gitu dan sebagainya lah. Dan nanti ketika kesan baru lanjut lagi, ketika personal brandnya tuh geser lagi ketika kesehariannya berbeda, nah, itu emang beda lagi gitu. Makanya bertahan lama tapi kan tidak selamanya gitu. Tapi secara debut itu efektif membuat kesan pertama gitu. Kata kuncinya di sana ya. Selanjutnya dari sudut pandang ekonomis. Nah, ternyata melalui debut, semakin kesan pertama baik, semakin peluang keterkenalan lebih tinggi. Semakin pula mendatangkan sub dan views baru, semakin tinggi pula peluang mendapatkan pundi-pundi percuanan pada awal karir menjadi VTuber gitu. Jadi semakin kesan pertama baik, ya orang-orang makin peluang keterkenalannya tinggi, orang-orang datang menonton,
ya orang-orang donate, dapat duit banyak kan. Nah itu jadi itulah yang jadi menjadikan seolah-olah debut itu dalam POV sudut pandang ekonomis menjadi suatu keharusan, sehingga dianggap normal. Normal sebagai modal yang wajar untuk menjadi VTuber dengan membuat debut gitu. Jadi wajar debut itu karena ya lu bikin kesan pertama baik agar orang-orang datang baik kolega maupun entusias gitu ya. Kayak gitu. Jadi dan berpotensi untuk meninggikan peluang mendapatkan pundi-pundi uang, percuanan, yang donate makin banyak dan sebagainya. Nah, nanti selanjutnya ya jadi solopreneur lagi atau creative planner lagi gitu. Kayak gitu. Memang begitulah dalam sudut pandang ekonomis gitu ya. Nah, hanya saja memang secara patologi sosial tuh apa ya? Disiplin ilmu tentang sosial itu terjadilah penyakit sosial gitu, terjadi efek samping dari budaya ini gitu ya. Nah, efek sampingnya adalah ya sebagian VTuber keberatan karena seakan-akan terdesak ya, urgent gitu, important bahkan gitu ya, membutuhkan modal finansial, mental dan alat yang harus disiapkan. Karena ya tadi dengan percakapan yang awal tadi saya tidak akan debut gitu ya. Karena memang seakan-akan harus banget nih gitu. Masalahnya itu modalnya gede, benefitnya juga kurang gitu. Mengapa saya harus debut? Tapi kok rasanya kalau nggak debut tuh gimana? Ya itu kan kena kena apa ya? Ada desakan tersendiri gitu untuk menjadikan VTuber debut itu sebagai budaya gitu. Nah, sehingga sebagian calon VTuber menunda berkarya karena mempersiapkan debutnya. Jadi juga ada juga orang-orang sebagian VTuber calonnya tuh menunda berkarya gitu. Jadinya ya tadi, padahal saya inginnya streaming biasa aja, saya cuman ingin ngonten biasa aja, tapi malah harus mempersiapkan debut dan debut itu ternyata butuh modal gede, kemudian butuh waktu, kapan saya berkreasinya kayak gitu. Itu juga jadi salah satu hambatan juga gitu. Apalagi nah yang sedihnya adalah apa namanya tuh, 5 tahun yang lalu juga, dari 5 tahun lalu sampai saat ini juga saya pernah punya banyak teman gitu ya, sesama VTuber, bahkan calon VTuber pengen debut, akan debut katanya. Tapi mengundurkan diri untuk jadi VTuber karena memang kerepotan dengan budaya debut ini gitu. Saya ingin debut gitu. Saya ingin debut Pak bulan depan katanya. Pas bulan depan diundur. Kemudian tiba-tiba ada kerjaan atau kuliah atau sekolah dan sebagainya. Jadi nggak bisa gitu. Ada dinas dan sebagainya. Jadi aja nggak mulai dan pleng aja hilang gitu. Jadi apa ya, sedih gitu. Tapi satu sisi juga jadinya gimana gitu. Makanya lahirlah istilah VTuber itu modalnya mahal gitu. VTuber itu hobi mahal. Dan dipikir-pikir emang iya sih, kalau kalau jadi kreator biasa mah lo langsung konten dengan HP, dengan PC yang ada, mic yang ada juga langsung jadi kan. Nah dengan adanya VTuber itu justru lu harus diwakilin karakter kan. Dan karakter itu kan kalau lu nggak bisa gambaran, nggak bisa ngegerakinnya lewat rigging, ya lu juga harus bayar juga gitu kan gitu. Ya itu modal juga kan. Belum lagi kalau kontennya itu gaming yang minimal mid end si speknya, modal lagi gitu kan. Terus belum lagi kalau mau smooth ya webcamnya mungkin harus baik, atau mbak beli iPhone biar lebih ekspresif gitu sensornya. Belum lagi pengennya 3D sebadan-badan gitu, pakai mocap, motion capture misalkan. Duit lagi ya, jadi banyak gitu. Memang wajar, makanya memang cenderung VTuber itu sebagai hobiis. Yang mana juga potensi peluang ekonomisnya ada, sangat ada aja. Cuman emang butuh grinding gitu. Tapi emang itu jadinya debut itu menjadi salah satu apa ya, momok aja gitu. Jadi mana jadi susah yaitu dengan premis tadi. Apakah harus jadi VTuber? VTuber tuh harus debut gitu karena memang repot, karena memang modalnya gede gitu. Jadi ada sebagai hal yang rumit sehingga menunda berkarya bahkan mengundurkan diri gitu. Padahal saya tuh inginnya biasa aja gitu. Nah, maka secara pembahasan begitu. Kalau dalam konteks saya, rekomendasi saya adalah risetlah terlebih dahulu kemampuan modal pada diri sendiri. Ya tadi ya, mau jadi VTuber seperti apa, skill yang dimiliki apa saja, seberapa skill yang sudah dikuasai, seberapa banyak modal finansial, seberapa kuat modal mental, pengalaman dan sebagainya gitu. Modal diri kita itu apa aja dan bagaimana gitu.
seberapa kuat, seberapa luas, seberapa dalam modal-modal baik secara fisik maupun mental gitu ya, finansial maupun emosional, gas aja gitu. Maka ketika sudah tahu di apa namanya tuh, menginquiry atau mendiscovery, mendalami diri itu kekuatannya di mana, apa saja, maka pertanyaan terakhirnya adalah apakah harus mengikuti budaya VTuber yang ada khususnya debut dengan kemampuanku yang seperti ini adanya gitu. Apakah harus ikutan debut? Kalau ya jawabannya kalau mampu ya gaskan, debut sebagus mungkin. Jika jawabannya tidak mampu, tetap gaskan bikin konten, jangan mundur. Gak usah, udah aja siapin karakternya. Kalau live to diriging monggo, kalau enggak nanti lagi nyabung, ya udah PNG aja. Ngonten gas ngonten langsung gitu. Atau pakai Viroid kalau nggak salah atau apa ya, yang 3D itu. Saya tidak mendalami itu soalnya, jadi saya kurang paham. Tapi ada aplikasi lain kah yang memungkinkan itu gas gitu. Dan saran saya ini memang tidak menggunakan AI karakter ya, karena sangat itu kepemilikannya kurang aja. Tapi itu terserah mah. Yang penting mah konten gitu. Ya, debut atau tidak debut, yang paling itu adalah memulai berkreasi. Harus memulai berkreasi karena tujuannya adalah berkreasi. VTuber itu kan kreator, konten kreator. Memulai kreator itu adalah dari kata kreasi. Jadi ya kamu harus berkreasi. Kalau emang menjadi hambatan, ya gaskan aja konten. Kalau emang itu jadi kamu merasa harus begitu, gaskan juga. Yang penting mengonten, yang penting berkreasi. Termasuk debut pun itu berkreasi, membangun kesan pertama. Jadi emang mau ideal monggo, mau minimalis monggo, mau sosok monggo, mau setengah-setengah atau bagaimanapun silakan. Yang penting kata kuncinya apa? Memulai berkreasi. Gitu aja mungkin dari saya. Mohon maaf atas segala kata-kata apapun itu, karena ini minim edit, karena malas ngedit juga, dan ini pasti panjang ngomongnya. Mohon maaf atas segala kesalahan saya, omongan saya, dan tentu saja terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Pesan dari saya adalah tetap semangat berkarya dan keep learning. Tetap belajar dimanapun Anda berada, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di next konten menjadi VTuber. Bye. Sukses sama Desta.